Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur di pagi hari yang indah ini yang telah disediakan Tuhan bagi kita, supaya kita dapat datang di hadapan Tuhan melalui ibadah ini. Oleh itu, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami berdoa dan menyerahkan ibadah ini dalam tangan-Mu dari mulai hingga akhirnya. Bapa, berkatilah kami semua, mulai daripada mungkin pujian, main music, dan firman. Bapa, jamalah jemaat-Mu ini, kuasailah hati dan pemikiran kami. Jauhkanlah kami dari segala yang tidak baik dan kuasa-kuasa roh jahat yang mengganggu ibadah ini. Kami bersatu di dalam iman menghancurkan semua kuasa-kuasa yang jahat, supaya di dalam ibadah ini kami dapat menyerahkan semua akal dan pemikiran kami. Kami dapat menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, sehingga pada pagi hari ini kami memperolehi berkat damai sukacita daripada Tuhan. Mulai dari Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu, jemaat-Mu, supaya kami dapat bersama-sama memuji dan menyembah Engkau dan menikmati firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, ketika mujizat sedang terjadi dalam hidup kita, sakit disembuhkan, berkat begitu melimpah, akan dengan sangat mudah kita berkata, Tuhan, Engkau baik, Tuhan, Engkau sangat baik bagiku. Namun, bagaimana ketika semua hal itu tidak terjadi dalam hidupmu? Bagaimana dengan setiap tarikan dan hembusan nafas? Bagaimana dengan detak jantung yang berdetak dalam hidupmu? Sadarilah saudara, kita hidup, kita ada hari ini, semua karena kemurahan-Nya.
Anugerahmu besar.
Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji menyembah Engkau pagi ini. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tempat ini, Engkau ada di dalam setiap kami Tuhan, untuk menjamah mengurapi kami Bapa. Dan sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar tentang firman-Mu Tuhan, pada serapan hamba-Mu yang Engkau utus pada hari ini untuk menyampaikan firman-Mu. Dan Engkau ya Tuhan yang mewakafkan rasa firman-Mu bagi dia, dan setiap firman yang keluar dari mulutnya Bapa menjadi kekuatan bagi kami dan menjadi setiap persoalan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati dan urapi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi kepada semua para jemaat. Kita bersyukur sebab selesai kita dalam pujian penyembahan, kita dapat merasakan kasih Tuhan yang begitu besar bekerja dalam hati kita masing-masing di mana saja kita berada. Dan saya percaya bahwa kita semua rindu untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama. Walaupun masa terpaksa terbatas, tetapi ini tidak menjadi satu penghalang bagi kita untuk memuji menyembah Tuhan secara pribadi. Jadi saya mendorong supaya kepada semua jemaat supaya selain daripada kebaktian online, kita berkumpul, kita beribadah bersama-sama dengan keluarga, teman-teman, dan mengikuti kebaktian secara online. Kita dapat menyembah kepada Tuhan, tapi kita juga menyembah secara pribadi di rumah kita masing-masing pada bila-bila masa saja. Oke, pertama sekali kita mau berdoa kepada Tuhan khususnya untuk situasi pandemik COVID-19 yang semakin bertambah-tambah jumlah penduduk yang dijangkiti. Dan di Pitas saja kemarin hari 6 jumlah angka positif merupakan yang tertinggi, yaitu 128, paling tinggi dalam sejarah di daerah Pitas. Dan kawasan kampung yang terlibat itu adalah sebenarnya tidak jauh dari Kampung Bongkol, dan Bongkol merupakan salah satu laluan untuk menuju ke kampung tersebut. Memang tidak ada menafikan bahwa kita mempunyai sedikit kerisauan, tetapi kita juga percaya bahwa Tuhan terus bekerja bagi orang yang mengasihi Dia. Tetapi kita berdoa supaya situasi pandemik ini akan Tuhan campur tangan, dan keadaan yang sekarang ini akan dapat dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Oke, selanjutnya saya mendorong supaya setiap jemaat di mana saja engkau berada, khususnya pada hari Minggu, gereja telah menjadwalkan bahwa setiap jam 10 pagi pada hari Minggu adalah masa bagi kita untuk mengikuti kebaktian online. Kebaktian online ini dibuat melalui dua cara. Pertama, secara YouTube pada jam 10, link akan diberikan satu hari lebih awal, ataupun pagi pada hari Ahad, dan juga disiarkan melalui Facebook. Jadi kita mendorong kepada jemaat supaya boleh memilih mana-mana di antara dua link tersebut untuk mengikuti kebaktian online. Oke. Dan selanjutnya adalah kita juga selepas sejak kebaktian online ini, kita akan diberikan link untuk kebaktian sekolah minggu. Jadi kita mau supaya setiap anak-anak kita terlibat di dalam pelayanan kebaktian sekolah minggu secara online. Ya, saya mau dorong supaya setiap jemaat, ibu bapak, supaya mendorong anak-anak mereka mengikuti kebaktian sekolah minggu ini. Dan yang ketiga, pengumuman adalah walaupun kita tidak dapat bersemuka dan mungkin menjadi kesukaran bagi kita untuk memberi kepada Tuhan,
Tetapi biarlah sikap yang setia memberi itu, memberi persepuluhan, perjanjian iman, persembahan itu terus kita lakukan di hadapan Tuhan. Kumpulkan persembahan Anda dan serahkan kepada pihak gereja bila-bila mana sahaja. Setialah memberi persembahan persepuluhan janji iman kepada Tuhan. Sebab walaupun situasi ini gereja masih memerlukan sokongan Anda dari sisi keuangan untuk melancarkan segala pelayanan yang ada untuk menyokong sewa gereja dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah kita berdoa supaya kita terus setia kepada Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, dan mengikuti setiap program yang diatur oleh gereja. Jadi mari kita saling mendoakan antara satu sama yang lain, dan kita percaya bahwa Tuhan bekerja di setiap apa yang kita doakan. Jadi marilah kita pada pagi ini kita siapkan diri untuk mendengar firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa dengan firman Tuhan ini hidup kita akan diubah menjadi semakin sama dan serupa dengan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus pasti memberkati kita dengan firman-Nya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Hai semua, selamat pagi. Saya Aurin dari CCC Mile 7 Sandakan. Hari ini saya ingin mengembalikan segala hormat, syukur, pujian saya kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas kebaikan, kemurahan, kasih karunia, perlindungan dan juga penyembuhan Tuhan kepada bapa saya. Pada 30 Jun yang lalu, ketika saya berada di office, saya telah menerima panggilan daripada ibu saya. Dan dia mengabarkan kepada saya bahawa bapa saya kurang sihat, dia mengalami demam panas dan juga sakit-sakit otot. Kita tahu bahawa pada waktu adanya pandemik COVID-19 ini, demam adalah suatu hal yang bukan kecil. Itu adalah suatu hal yang serius dan perlu dirisaukan. So, saya beberapa kali mendapatkan kepastian daripada ibu saya, dan memberikan dia keberangkalian yang mungkin ada. Contohnya, adakah mungkin dia tersilap menggunakan termometer, ataupun adakah dia tersilap melihat digit di termometer itu dan menyangkakan bahawa bapa saya demam. Tetapi dia menjawab saya bahawa tidak, sebab dia menggunakan termometer yang biasa, termometer yang biasa kita gunakan di dahi, dan juga termometer yang digital yang kita gunakan di bawah ketiak. So, selepas mendapat kepastian itu, saya mula menjadi panik. Saya mula menjadi takut dan risau sekiranya kami benar-benar dijangkiti oleh virus COVID-19. Dan di dalam kepanikan itu, saya merasakan bahawa ketakutan mengatasi kewarasan yang ada di dalam saya. Saya mula memikirkan hal-hal yang negatif, keberangkalian yang negatif di dalam saya. Tetapi pada masa yang sama juga, saya dapat mendengar satu suara yang mengingatkan saya tentang otoritas dan juga tentang identiti saya di dalam Yesus Kristus. Pada saat saya keluar dari pejabat dan saya ingin menuju ke rumah untuk balik, dan pada saat itu saya di dalam kereta, saya mula berdoa dan juga mengisytiharkan kebesaran, kekuasaan dan juga keperkasaan dan otoritas Yesus di dalam keluarga saya. Saya mengisytiharkan bahawa bilu-bilu Yesus telah menyembuhkan bapa saya. Saya mengisytiharkan bahawa darah Yesus memagari, menguduskan, menyucikan bapa saya dan juga ahli-ahli keluarga saya yang lain. Dan pada masa yang sama juga, saya tahu bahawa ahli keluarga saya yang lain juga turut berdoa pada saat itu. Dan sesampainya saya di rumah, ketika saya berada di depan pintu, dari kejauhan saya sudah melihat bapa saya sedang berbaring. Dan dari kejauhan itu saya bertanyakan kabar kepada dia, dan saya bertanyakan sama ada dia okey ataupun tidak. Dan dia menjawab saya dengan memberikan saya signal thumbs up ini. Dan pada saat saya melihat reaksi itu, saya tahu bahawa dia telah sembuh. Saya tahu bahawa Yesus sedang bekerja di dalam tubuh badan dia.
Dan selepas saya membersihkan diri saya bergegas mendapatkan bapa saya untuk mendapatkan kepastian tentang suhu badan dia. Dan saya menggunakan tangan saya dan meletakkannya ke dahi dia, dan juga saya menggunakan alat termometer yang lain. Dan syukur kepada Tuhan, dan segala hormat pujian itu kami kembalikan kepada Yesus Kristus. Pada saat itu bapa saya sebenarnya sudah sembuh. Dia telah mengalami penyembuhan yang total daripada Yesus Kristus. Demam dia telah hilang, bahkan sakit-sakit otot dia telah mula beransur pulih pada saat itu. Adik saya yang lain sebenarnya sedang berkomunikasi di talian WhatsApp, dan kami membincangkan tentang kerisauan yang tidak lari daripada kami, yaitu kemungkinan-kemungkinan yang ada, seperti kemungkinan bahawa salah seorang ataupun ahli keluarga kami yang ada di sini di Sandakan telah dijangkiti oleh COVID-19. So, kami telah membuat keputusan bersama-sama menghantar dan membawa bapa saya untuk menjalani swab test secepat mungkin. So, pada keesokan paginya, di awal pagi itu, saya telah membawa bapa saya untuk mendapatkan swab test. Dan bukan dia sendirian untuk menjalani swab test itu, tetapi saya bersama-sama dengan dia menjalani swab test. Dan sekiranya Anda bertanya kepada saya, adakah saya takut menjalani swab test? Saya boleh katakan ya, saya takut menjalani swab test. Tetapi saya tidak takut untuk sekiranya saya dicucuk hidungnya. Tetapi saya sebenarnya takut sekiranya saya didapati positif. Itu yang menakutkan. Sebab bila kita didapati positif, banyak orang yang di sekeliling kita terkesan oleh keputusan tersebut, ya. Contohnya rakan sejawat saya yang lain yang berada di office, kemungkinan mereka akan di quarantine dan juga di swab test, dan itu akan menyusahkan mereka. Bahkan tempat-tempat yang telah kami kunjung sebelum ini. So, dalam tempoh kami sedang menunggu giliran untuk mendapatkan swab test itu, saya sempat berdoa di dalam hati saya. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, bila kehendak Engkau terjadi, sekiranya kami didapati positif pada hari ini, Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, berikan kami sukacita dan juga damai sejahtera untuk menempuhi situasi ini. Berikan perlindungan, pertolongan kepada kedua ibu bapaku. Dan juga Tuhan, kami mengucap syukur sekiranya kami didapati positif hari ini. Sekurang-kurangnya kami mengetahui keadaan tubuh badan kami. Sekurang-kurangnya kami tidak terlewat untuk mendapatkan rawatan pada hari ini. So, saya mengucap syukur kepada Tuhan di dalam setiap perkara, sama ada itu perkara itu positif ataupun perkara itu negatif. Dan saya juga menyerahkan kepada Tuhan keputusan yang akan bakal kami terima selepas menjalani tes COVID-19. So, selepas menunggu dan menanti selepas 24 jam, pada keesokan harinya jam 8 pagi, saya bergegas untuk mendapatkan result keputusan ujian kami di kaunter hospital. So, puji dan syukur kepada Tuhan kami kembalikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kerana Dia adalah Tuhan kita yang besar, yang tidak pernah gagal dan tidak pernah terawal dan terlewat untuk menjawab segala doa kita. Kami telah didapati negatif daripada COVID-19 ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan atas kelegaan yang Dia telah berikan kepada kami. Kami rasakan bahawa beban selama 48 jam di dalam kesengsaraan, ya, memikirkan keberangkalian bahawa kami dijangkiti virus COVID-19 ini telah lenyap begitu sahaja. Kami mengucap syukur kerana kasih Yesus membaluti kami ketika kami merasa takut. Especially diri saya sendiri, saya merasa takut. Dan saya tahu pada saat saya adik saya lelaki dan juga saya sedang berbicara dengan bapa saya untuk mendapatkan swab test, saya tahu bahawa bapa saya ada ketakutan itu. Saya boleh lihat di mata dia. Tetapi macam mana pun, saya mengucap syukur kepada Tuhan atas kekuatan yang Dia telah berikan kepada kedua ibu bapa saya, dan juga khususnya kepada bapa saya untuk melalui hari-hari yang memenatkan itu.
dan menyakitkan itu. Dan ya, puji syukur kepada Tuhan, Tuhan itu sangat baik. So, sampai sini saja kesaksian saya. Saya harap setiap yang mendengar akan diberkati daripada kesaksian ini. Dan ya, kita jumpa lagi, dan stay safe everyone. Shalom dan selamat pagi. Mari kita membuka Alkitab kita. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Tajuk besar di sana, panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai turunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga dapat mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua pokok yang menarik dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, yaitu sikap rela berkorban dan sikap penyerahan kepada Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera. Amin. Nah, setiap kita, saudara dikasihi oleh Tuhan, kita menghadapi berbagai keadaan. Tetapi marilah kita rela menghadapi setiap keadaan kita pada hari ini. Bagaimana caranya untuk kita menghadapi situasi atau keadaan kita pada hari ini? Kita lihat di dalam ayat yang kedua pembacaan kita tadi, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi di sini saudara dikasihi oleh Tuhan, untuk kita dapat menerima setiap keadaan kita rela menerima setiap firman Tuhan yang kita dengar selama ini. Tujuan firman Tuhan yang kita dengar selama ini, saudara dikasihi oleh Tuhan, itu membentuk kita, mempersiapkan diri kita untuk menghadapi situasi dan keadaan kita pada hari ini. Dan firman Tuhan juga membuat kita bertumbuh terus di dalam watak melalui ajaran yang sesuai dalam ibadah. Kenapa? Sebab firman Tuhan memperlengkapi kehidupan kita, melindungi kita, ya, supaya hidup kita ini selalu terlindung dengan firman Tuhan dan kuasa Tuhan. Dan firman Tuhan juga memperkuatkan iman kita. Di mana situasi kita, mungkin keadaan kita pada hari ini, ada orang yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya, dan situasi yang kurang menyenangkan hari ini, mungkin dia menghadapi keluarga yang terjangkit karena COVID. Tetapi saudara dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar itu mendewasakan kita sebagai orang percaya untuk menghadapi situasi kita. Nah, apabila kita memiliki atau
dewasa dari firman Tuhan, maka kita rela menerima setiap tantangan dan masalah dalam hidup kita. Siapa yang ingin masalah? Siapa yang ingin tantangan? Tiada yang inginkan. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita rela menerima. Untuk kita rela menerima bukan perkara yang mudah, tetapi ada firman Tuhan dalam hidup kita yang kita imani, yang mampu memberi kita kekuatan dan telah mendewasakan kita menerima setiap keadaan dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Berarti saudara dikasihi oleh Tuhan, kita tidak mengucap syukur karena masalah kita, tapi kita mengucap syukur karena firman Tuhan memberi kita kekuatan dengan iman kita, dan maka itu kita dapat menerima dengan rela setiap tantangan dan masalah yang kita hadapi pada hari ini. Ya, Yakobus pasal 1 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Berarti kita punya iman diuji, kita punya hidup ini diuji. Mungkin hari ini ujian kita tidak sama, tetapi ujian itu tetap sama, yaitu ujian iman. Supaya kita dalam ujian itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan di sini yaitu kita bertahan. Ketekunan di sini kita mampu. Ketekunan di sini kita dapat. Jadi untuk kita boleh bertekun adalah sebab kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita telah menerima firman Tuhan. Dan kita mengimani firman Tuhan, bahwa firman itu berkuasa dalam hidup kita. Dan kita mampu menangani, bertahan dalam setiap keadaan kita. Kenapa saudara dikasihi oleh Tuhan? Apabila kita menghadapi masalah dan tantangan hidup, kita tidak bersendirian. Dan firman itu memberi kekuatan kepada kita. Tetapi firman Tuhan itu ada kuasa dari atas turun dan mengubah keadaan kita. Amin. Karena setiap kita mengandalkan firman Tuhan dan percaya kepada kuasa Tuhan yang mampu merubah keadaan kita. Apabila kita menghadapi masalah, tantangan dalam hidup kita, kita jangan bersendirian. Tetapi apabila kita ada masalah, itu masalah Tuhan juga. Apabila kita menghadapi situasi keadaan yang tidak begitu baik, itu juga Tuhan melihat dan mampu mengubahnya. Yang kedua, yaitu di dalam ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ya. Ayat yang ketiga ini ayat yang membuat kita tercabar, yaitu ikut menderita. Siapa rela gagal? Tiada yang ingin rela gagal. Mereka yang menghadapi ujian di sekolah sebagai pelajar pun mereka ingin lulus, ya. Tetapi mereka harus melewati proses ujian dalam hidupnya, ya. Jadi tiada ingin gagal. Tetapi firman Tuhan di sini katakan rela menderita, ikut menderita. Ya. Jadi penderitaan yang kita alami hari ini bukan ringan juga, tapi ayat ini mengatakan bahwa ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus, prajurit yang baik dari Kristus. Berarti saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin dalam situasi kita pada hari ini ada musuh, ada orang yang tidak baik kepada kita, ada yang melukai kita. Kadang-kala kita dalam situasi kita mau temu duga tapi gagal, tidak dapat. Malahan kita mengisi pekerjaan ataupun kita menduga untuk bekerja tapi tidak dapat. Dan banyak kegagalan-kegagalan yang membuat kita terluka. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah penderitaan yang kita harus rela terima. Kenapa? Sebab di dalam saat kita menderita, maka kita menjadi prajurit Kristus. Percayalah, Kristus campur tangan dalam hidup kita. Amin. Ya, orang-orang yang menang adalah orang-orang yang rela mengalah. Ya, kenapa? Sebab Tuhan tahu apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Dan Tuhan tahu apa yang membuat kita dan membuat hidup kita ini mendatangkan berkat.
Tuhan tidak menginginkan hidup kita menderita, sengsara seumur umur, tapi Tuhan membuat kita menjadi berharga di matanya. Yang ketiga, yaitu persiapan iman setiap hari. Oke. Kita lihat ada beberapa contoh di sini di dalam ayat yang keempat. Ayat yang keempat berkata, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang prajurit, kembali lagi kepada prajurit, saudara, seorang prajurit ini dipersiapkan. Ya, latihannya sangat ekstrim. Saya pernah melihat seorang komando Malaysia. Mereka menghadapi satu perjuangan yang sangat kritikal, saya boleh katakan kritikal, karena mereka harus ditembak dengan peluru yang sebenar untuk menjadi komando, ikut arahan dan peraturan. Jadi untuk ikut arahan dan peraturan itu mereka akan selamat. Jadi sedang berjuang dikatakan di sana, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini persiapan iman setiap hari dalam hidup kita. Karena kita ada pengalaman dahulunya, yaitu sejarah-sejarah hitam kita waktu kita masih berdosa. Kadangkala iblis mengingatkan kita kembali pengalaman kita yang dulu kau minum tapai, dulu kau merokok, dulu kau begini dan sebagainya. Iblis akan mengingatkan itu kembali. Dan dalam hidup kita saudara, marilah kita menjadi prajurit Kristus yang tanpa memikirkan soal-soal penghidupannya kembali, tetapi menuju ke depan menjadi murid Kristus. Amin. Nah, di dalam Yakobus pasal 4 yang ke-7, Yakobus pasal 4 yang ke-7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Di sini saudara dikasihi oleh Tuhan, setiap hari kita menghadapi berbagai tentangan dari kuasa gelapan yang coba dilakukan untuk melemahkan kita. Tetapi iblis tidak ada format yang baru untuk melemahkan dan menjatuhkan kita. Dia punya format sama saja dari dulu sampai sekarang. Jatuh dalam dosa yang sama saja. Tetapi kenapa saudara dikasihi oleh Tuhan, kita masih boleh jatuh dengan format yang lapuk ini dari iblis? Sebab itu saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi prajurit Kristus tanpa memandang kembali situasi dan keadaan kita. Ini persiapan iman kita setiap hari, ya. Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini saudara dikasihi oleh Tuhan, sebagai prajurit Kristus, mari kita melatih tubuh kita dan menguasai seluruhnya. Mungkin pemikiran kita, perkataan kita dan sebagainya. Jadi untuk menguasainya, saudara dikasihi oleh Tuhan, kita perlu patuh kepada atasan kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, contoh yang kedua, ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Nah, di dalam ayat ini saudara dikasihi oleh Tuhan, seorang petani bekerja keras, dia harus menikmati hasilnya. Saya pernah menanam sayur. Dan untuk kita menanam sayur bukan perkara yang mudah. Kita ada banyak cabaran, serangga, banjir, kemarau dan sebagainya. Dan pada suatu ketika saya menghadapi situasi yang sangat-sangat sukar. Pada waktu itu sayur sudah saya tanam, sayur buah, dan itu adalah beria dan harganya memang mahal. Sudah hampir berbunga dan saya mulai senang hati. Tetapi pada waktu malam mulai hujan dan terus banjir, kemudian kebun semuanya habis. Jadi genangi air. Dan 3 hari kemudian semuanya kering dan mati. Itulah cabaran seorang petani. Dan banyak lagi cabaran seorang petani untuk dia bertani mendapatkan hasil. Dalam hidup kita saudara dikasihi oleh Tuhan,
kita juga memang ada kegagalan. Tetapi kita akan menuai hasil apabila kita terus bekerja keras di dalam Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sabar untuk menghadapi situasi kita bersama dengan Tuhan. Jangan sendirian, tapi kita bersama dengan Tuhan. Di dalam Roma pasal 12 ayat ke-12, firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya. Bersukacitalah dalam pengharapan. Ya. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, kadang seorang petani itu dia nampak apa yang dia tanam, memang dia mengharapkan, walaupun dia tidak tahu apa bakal terjadi, tapi dia mengharapkan. Itulah pengharapannya, bahwa dia akan menuai hasil akan datang. Dan dia sabar, ya, sabar dalam kesesakan. Mungkin ada dalam situasinya yang sukar, mungkin ada serangga dan sebagainya, makan apa yang dia tanam, tapi dia sabar dan dia bertekun, ya, bertekun untuk terus menjaga apa yang dia ditanam. Dalam hidup kita, saudara, mari kita bersukacitalah pengharapan kita kepada Kristus. Karena itulah iman kita. Amin. Kita ada kesesakan, tetapi mari kita bersabar dalam kesesakan kita. Kita bersabar bagaimana? Itu kita serahkan kepada Tuhan. Dan biar Tuhan bekerja. Mari kita bertekun di dalam doa kepada Tuhan. Karena doa ini satu-satunya jambatan kita kepada Tuhan untuk berhubung dan berkomunikasi kepada Tuhan. Yang keempat, kita lihat di dalam ayat yang ke-8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus menjadi sumber dan tujuan hidup kita. Amin. Jadi di sini setiap pemberitaan firman Tuhan itu memberitakan tentang Yesus Kristus, dan tujuan Rasul Paulus yaitu Yesus, Tuhan Yesus Kristus sendiri, yaitu sumber dalam setiap Injilnya. Ya. Ayat yang ke-9, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, apabila Yesus Kristus menjadi sumber dan tujuan hidup kita, maka firman Allah tidak terbelenggu. Amin. Walaupun kita menghadapi situasi yang berbagai-bagai, macam-macam, tetapi firman Tuhan tidak pernah terbelenggu. Itulah sumber dan tujuan di dalam hidup kita. Apabila kita memberitakan Injil, kita menghadapi situasi yang bagaimanapun, maka firman Tuhan tidak terbelenggu. Yang kelima, kita lihat di dalam ayat yang ke-11. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut menderita dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lakukan bahagian kita dengan baik, dan Allah akan melakukan bahagiannya. Di dalam ayat ke-11 ya dikatakan mati dengan Dia, hidup dengan Dia. Ayat ke-12 memerintah dan ikut memerintah dengan Dia. Jadi mari kita melakukan bahagian kita adalah setia, ya, setia kepada Tuhan. Mari kita setia kepada Tuhan. Jadi kita lakukan bahagian kita. Mari kita menyangkal diri kita setia kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 10, firman Tuhan berkata, setia sampai mati. Setia sampai mati. Yang keenam dan terakhir, ayat yang ke-7. Perhatikanlah apa yang ku katakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ayat yang keenam ini hidup harap kuasa Tuhan untuk menolong kita setiap saat, ya. Kita harap kuasa Tuhan menolong kita setiap saat. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu, ya.
Jangan berharap kepada manusia, tapi berharap kepada Tuhan. Mazmur pasal 146, sokongan di sini, ayat yang kedua. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Jadi di sini saudara mengabdikan seluruh kehidupan kepada Tuhan. Memuliakan Tuhan selama kita masih hidup. Ya, bermazmur, memuji-muji Tuhan selagi kita ada. Haraplah kepada Tuhan. Bagaimana kita berharap kepada Tuhan? Mari saya membaca kepada kita ayat yang terakhir, Amsal pasal 3, ayat yang kelima dan yang keenam. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, percaya kepada Tuhan dengan segenap apa? Segenap hati, dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Dan mari kita harapkan kepada Tuhan. Amin. Pada situasi ini, keadaan kita pada hari ini, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, bisnis yang tidak maju dan sebagainya, ada yang terhalang dan situasi yang kurang baik, maka mari kita harapkan Tuhan. Amin. Ayat yang terakhir, Amsal pasal 3 ayat yang ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Rupanya jalan kita ini bengkok selalu setiap hari, tapi Tuhan akan meluruskan jalan kita. Amin. Jadi saudara, kalau kita menghadapi berbagai situasi, inilah langkah-langkah yang kita guna pakai. Dan baca ayat ini dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13, maka kita mendapat kekuatan dan kita menuju kepada pemenang, seorang pemenang. Jadi langkah iman pemenang, kita rela menerima setiap keadaan kita. Dan kedua, rela gagal. Rela gagal, bukan kita rela mengalah, tetapi biar Kristus bekerja untuk kita. Amin. Dan yang ketiga, persiapan iman setiap hari. Karena setiap hari kita ada pergerakan, setiap hari juga kita menghadapi berbagai situasi, maka kita siap sedia sebagai prajurit untuk bertempur setiap hari. Jadi jangan lupa doa setiap hari sebelum kita bekerja dan sebagainya. Yang keempat, Yesus Kristus menjadi sumber dan tujuan hidup kita. Inilah tujuan hidup kita. Yesus Kristus menjadi sumber. Jadi firman Allah tidak terbelenggu. Walaupun Rasul Paulus berkata dia dibelenggu seperti seorang penjahat, tapi firman Tuhan tidak. Walaupun situasi kita, keadaan kita terbelenggu, tapi firman Tuhan tidak terbelenggu. Amin. Yang kelima, lakukanlah bahagian kita dengan baik, dan Allah akan melakukan bahagiannya. Ya, jadi jangan sendiri-sendiri, jangan jadi Superman. Tetapi kita minta supaya Tuhan bekerja dalam situasi kita. Jadi harapkan kuasa. Yang keenam, harapkan kuasa Tuhan untuk menolong kita setiap saat. Amin. Setiap detik. Saya tutup ini. Kenapa kita harapkan Tuhan menolong kita setiap saat? Sebab iblis siang dan malam akan menuduh kita. Tetapi firman Tuhan tidak pernah terbelenggu. Amin. Jadi mari kita melangkah keluar dalam iman untuk menjadi pemenang. Amin. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami belajar tentang firman Tuhan untuk langkah iman menuju sebagai seorang pemenang. Beri kami kekuatan dan kemampuan dalam situasi pada hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau beri kami damai sejahtera dan kekuatan. Mari Tuhan campur tangan. Mari Tuhan Engkau bekerja. Dalam nama Yesus berkati setiap umat-Mu di mana saya pun berada pada hari ini. Biar Tuhan Yesus Engkau bekerja lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Makasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.